Selamat pagi, siang, sore, malam kepada Pak Untung Gunawan selaku dosen mata kuliah Kimia Organik. Perkenalkan, nama saya Sholani Retanubun dengan NIM 202406020088. Di sini saya akan mempresentasikan tugas kimia organik sebelum UTS. Adapun 4 hal yang akan dibahas. Yang pertama ada jenis gugus fungsi dan strukturnya. Yang kedua ada jenis hibridisasi. Yang ketiga ada isomer C7H16 dan C6H14O. Dan yang terakhir ada reaksi pembentukan senyawa obat dulkolaks. Gugus fungsi adalah kelompok atom yang terikat pada rantai karbon dan menentukan sifat kimia dan fisika suatu molekul. Adapun jenis gugus fungsi secara umum dan yang sering dipakai terdapat 10. Yang pertama ada alkohol, contohnya seperti etanol, CH3CH2OH. Yang kedua ada aldehida, contohnya seperti formaldehida, HCHO. Yang ketiga ada keton, C-2O, contohnya seperti aseton, CH3COCH3. Yang keempat ada asam karboksilat, contohnya seperti asam asetat, CH3COOH. Berikut ada jenis gugus fungsi. Yang kelima ada ester, contohnya seperti metil asetat, CH3COOCH3. Yang keenam ada amina, contoh metilamina, CH3NH2. Yang ketujuh ada amida, contohnya seperti asetamida, CH3CONH2. Yang kedelapan ada eter, contohnya dietil eter, CH3CH2OCH2CH3. Berikut ada jenis gugus fungsi halida alkil, contohnya klorometana, CH3Cl. Dan yang terakhir ada nitro, contohnya nitrobenzena, C6H5NO2. Berikut ada hibridisasi. Hibridisasi merupakan suatu penggabungan atom-atom sehingga menjadi orbital hibrida. Hibridisasi memiliki 3 jenis, yaitu sp, sp2, dan sp3. Jenis hibridisasi sp terjadi saat 1 orbital s dan 3 orbital p bercampur, membentuk 4 orbital hibrida dan sudut ikatannya berada pada 109,5 derajat, contohnya seperti metana, CH4. Berikut ada jenis hibridisasi sp2 terjadi saat 1 orbital s dan 2 orbital p bercampur, membentuk 3 orbital hibrida dan sudut ikatannya berada pada 120 derajat, contohnya seperti etana, C2H4. Dan yang terakhir ada jenis hibridisasi sp3 terjadi saat 1 orbital s dan 3 orbital p bercampur, membentuk 4 orbital hibrida dan sudut ikatannya berada pada 109,5 derajat, contohnya seperti metana, CH4. Selanjutnya ada isomer C7H16. Isomer dari C7H16 atau heptana adalah isomer rantai dari
alkana jenuh. Artinya, semua isomer hanya terdiri dari karbon dan hidrogen, terikat dengan ikatan tunggal. Berikut ada isomer C6H14O. Isomer C6H14O terdiri dari dua golongan utama, yaitu ada alkohol dan eter, yang masing-masing memiliki struktur dan sifat berbeda meskipun jumlah atom karbon, hidrogen, dan oksigennya sama. Contohnya seperti heksana, 1-metilpentana, 2-metilpentana, 3-metilpentana, 4-metilpentana, 1-etilbutana, 2-etilbutana, dan 3-etilbutana. Berikut cefadroxin. Cefadroxin adalah antibiotik cefalosporin generasi pertama yang bekerja dengan menghambat sistensi dinding sel bakteri, digunakan untuk mengobati infeksi saluran pernapasan, kulit, dan saluran kemih. Berikut reaksi pembentukan cefadroxin. Cefadroxin adalah antibiotik cefalosporin generasi pertama dengan rumus molekul C16H17N3O5S. Ia bekerja dengan menghambat sistensi dinding sel bakteri, efektif melawan bakteri gram positif dan beberapa bakteri gram negatif. Cefadroxil digunakan untuk mengobati infeksi pada saluran pernapasan, kulit, dan infeksi pada saluran kemih. Secara struktural, ia memiliki cincin beta-laktam yang penting untuk aktivitas antibakterinya dan membuat lebih stabil terhadap enzim perusak beta-laktamase. Sekian dan terima kasih.